Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya Tabita Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. 3 unit ruko di kawasan Pasar Pucuk Talang Ubi, Kabupaten Pali, ludes terbakar. Seorang pria ditangkap polisi karena nekat mencuri 2 kali di rumah polisi di daerah Lorong, Bukit Baru, Kota Palembang. Hari ini Pengadilan Negeri Palembang akan menggelar sidang perdana kasus pemerkosaan dan pembunuhan terhadap AA, remaja putri yang berusia 13 tahun. Informasi pertama, 3 unit ruko di kawasan Pasar Pucuk Talang Ubi, Kabupaten Pali hangus terbakar. Diduga api berasal dari konsleting listrik. Di RT 9, Toko Jayari. Kobaran api ini muncul dari dalam ruko penjual sembako di kawasan Pasar Pucuk Talang Ubi, Kabupaten Pali. Api dengan cepat menjalar ke 2 ruko lain yang saling berdampingan. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api sulit dipadamkan. Jarak pandang petugas pemadam kebakaran juga terhalang dengan asap tebal dari ruko yang terbakar. Kebakaran terjadi saat ketiga ruko dalam kondisi tutup. Diduga kuat asal api bersumber dari korsleting listrik ruko penjual sembako. Sampai saat ini yang mengalami kebakaran sudah 3 ruko. Ya, Ruko. Untuk penyebabnya sebentar? Penyebabnya masih diduga dari listrik. Untuk korban jiwa ada? Korban jiwa nihil. Api berhasil dipadamkan setelah petugas mendatangkan 8 unit mobil pemadam kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun, kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dede Irwansah melaporkan dari Kabupaten Pali. Sepasang suami istri menjadi korban pembegalan oleh 3 orang tak dikenal di daerah Sukarami, Kota Palembang. Korban ditendang hingga jatuh dan diancam senjata tajam. Motor korban pun dibawa lari oleh para pelaku. Rekaman CCTV ini memperlihatkan Ahmad Korik dan istrinya yang sedang berboncengan di Jalan Sukabangun 2, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, dibegal kawanan pencuri motor. Peristiwa pembegalan ini pun membuat istri Korik histeris dan sempat meminta tolong kepada warga. Namun, karena kondisi pada malam hari, warga tidak ada yang keluar. Ahmad Korik sempat berusaha mempertahankan motor miliknya, namun karena diancam dengan senjata tajam, Korik akhirnya memilih mundur. Akibatnya, sepeda motor milik korban berhasil digasak oleh kawanan pelaku yang diperkirakan masih berusia remaja. Tiba-tiba setelah kena naik tanjakan di kantor Lurah Sukajaya itu, ada yang merancang motor aku. Bapak tuh ibarat sebat panik kan, siapa ini yang ini ya kan, tidak tahu kan. Iya, ditajang nih motor aku hampir jatuh. Ketika berbalik, aku nak ngadu ke perlawanan, mereka langsung megang pedang kok. Nah, mereka bonceng 3, 2 yang bawa pedang, satunya standby di motor. Itu ciri-ciri yang kita ingat untuk apa? Jaket apa? Ingat, yang bawa motor anak aku tuh yang pakai baju merah, kalau pendek putih pakai topi, 2 pakai topi, siko tidak ada yang masih nutup muka tidak, pakai bawa helm tidak. Yang sikonya dia belakang tuh tidak salah pakai warna jaket kayak sweater itu warna abu-abu. Korban mengalami kerugian lebih dari 10 juta rupiah akibat kehilangan sepeda motor. Meski tidak mengalami luka, namun istri korban mengalami trauma atas peristiwa pembegalan ini. Korban berharap pelaku dapat segera ditangkap. Ardian Syahputra melaporkan dari Palembang. Seorang pria ditangkap polisi karena nekat mencuri 2 kali di rumah polisi di daerah Lorong Bukit Baru, Kota Palembang. Padahal pelaku baru saja keluar dari penjara 4 bulan lalu. Dendi Saputra alias Jeki yang baru saja keluar dari penjara 4 bulan lalu kembali harus masuk bui setelah ditangkap polisi karena nekat mencuri di rumah seorang polisi yang berdinas di unit Jatan Ras Polda Sumatera Selatan di Jalan Alam Syah, Ratu Perwira,
lorong Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat, Kota Palembang. Aksi pencurian ini terjadi pada 17 September lalu. Dari rumah yang disatroninya, sejumlah peralatan rumah mulai dari kompor tanam, pemanas air hingga gagang pintu ludes digasak oleh Dendi dan 4 orang rekannya. Nekatnya, peristiwa pencurian ini dilakukan sebanyak 2 kali di waktu yang berbeda. Pelaku mengaku jika hasil curian tersebut dijual ke pengepul barang bekas. Tahu itu rumah Jatan Ras? Tahu, Pak. Udah tahu. Tahunya kapan? Tadi lah, Pak. Tahunya kapan? Hasil barang dijual udah. Udah, Berapa duit dapat? 43.000, Pak. Sampai apa, Be? Besi, kompor, Terus? Terus apa lagi? barang-barang yang lainnya. Apa yang lainnya apa udah? Nggak tahu juga, Pak. Aku soalnya nunggu aku. Kau residipis ya? Iya, Sudah berapa kali tuh, Bang? kali. Kasus apa? 33. Baru balik? Berbalik. Berapa bulan? 4. Diduga pelaku lebih dari 1 orang dalam melakukan aksi pencurian. Dan diperkirakan para komplotan ini melakukan aksi pencurian di sejumlah tempat yang berbeda. Polisi kini masih memburu 3 orang rekan lainnya. Alhamdulillah ya, kita sudah bisa menangkap 1 orang pelaku dari pembobolan rumah anggota maupun ada masyarakat lain yang menjadi korban. Jadi ini masih kembangkan untuk pelaku lainnya. Saat ini kita masih melakukan pengejaran. Mohon doanya aja bisa segera terungkap. Total ada berapa pelaku, Pak? Lebih dari 1 orang. Lebih dari 1 orang. Ya. Sementara untuk Dendi alias Ceki kini harus kembali merasakan tinggal kembali di balik jeruji untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ardiansyah Putra melaporkan dari Palembang. 2 kakak beradik pelaku pembunuhan seorang pengemudi ojek pangkalan ditangkap tim Reskrim Polsek Seberang Ulu 1 Palembang. Motif dari pembunuhan ini karena tersangka tersinggung dengan candaan yang dilakukan oleh korban. Setelah 1 bulan, pelarian Redo Irawan dan adiknya Arya akhirnya terhenti setelah polisi dari Satreskrim Polsek Seberang Ulu 1 menangkap keduanya saat bersembunyi di daerah Desa Bermani Ilir, Kabupaten Kapahiyang, Provinsi Bengkulu. Keduanya merupakan pelaku pembunuhan yang menewaskan seorang pengemudi ojek pangkalan bernama Effendi. Kasus ini berawal pada 16 Agustus lalu. Tersangka Redo bersama korban Effendi duduk di sebuah warung di kawasan 5 Ulu, Seberang Ulu 1 Palembang sambil bercanda. Namun candaan tersebut justru memicu kemarahan tersangka Redo Irawan dan Arya. Tersangka pun lalu pulang ke rumah mengambil sebilah pedang dan menyerang korban. Namun saat korban hendak lari, tersangka Arya, adik dari Redo, justru menikam korban dengan senjata tajam miliknya. Akibatnya korban tewas setelah tangan dan pinggangnya terluka terkena sabetan senjata tajam. Merasa sakit hati atas perkataan daripada korban yang pada akhirnya spontanitas saudara Redo yaitu tersangka saat itu begitu mendengar ucapan dari saudara Effendi kembali ke rumahnya hanya untuk mengambil sebilah samurai dan langsung melayangkan samurai yang dipegangnya ke arah tubuh daripada korban saudara Effendi. Polisi kini menyita 2 senjata tajam milik kedua tersangka sebagai barang bukti. Keduanya terancam kurungan 15 tahun penjara karena polisi menjeratnya dengan pasal tentang pengeroyokan dengan menghilangkan nyawa orang lain. Dedi Irwansah melaporkan dari Kota Palembang. Seorang mahasiswi dijamret saat berboncengan dengan rekannya di daerah Jakabaring, Palembang. Akibatnya korban kehilangan tas yang berisi uang tunai serta dokumen penting. Nifty Autari, mahasiswa perguruan tinggi di Palembang ini mengaku menjadi korban penjamretan di Jalan Gubernur Haji Bastari, Kota Palembang. Tas berisikan uang tunai serta dokumen penting seperti KTP, SIM dan STNK raib dibawa kabur kawanan penjamret. Peristiwa ini terjadi saat Nifty dan rekannya berboncengan sepeda motor menuju kampusnya di kawasan Jakabaring. Tiba-tiba datang pengendara sepeda motor berwarna hitam langsung merampas tas milik korban yang diletakkan di tengah. Namun saat dikejar, pelaku langsung cepat menghilang.
Terus, nah di mana dipepet pelaku tuh? Di depan dari sebelum bundaran itu. Bundaran yang Jakabari. Di sana lagi. Dan lagi, dia mepet Sebelum itu. apa isi tas itu? Ada dompet ini. Dompet siapa? Dompet ini berapa duitnya? 600-an. Terus tuh ada berkas-berkas yang penting nggak? Yang hilang? STNK. Terus tuh? SIM. Warga diimbau lebih berhati-hati saat berkendara bermotor. Pastikan barang berharga diletakkan di posisi yang aman dan tidak terlihat dari pihak yang mencari keuntungan. Jadi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang.